benar-benar. Oke, kita nanti ini di recording ya, ibadah kita untuk kita simpan di YouTube, bisa kita lihat kapan waktunya. Betul. Untung ini ada Nyora Vanda nih yang canggih. Iya, betul. Semua pada pinter kok, cuman kita memang masih tahap terus mau belajar gitu aja. Nah, baik. Baik, kita mau memasuki ke dalam ibadah ya, Bapak Ibu. Ya. Shalom bagi Bapak Ibu kita sekalian. Selamat siang. Nah, kita hendak memasuki ibadah, tapi sebelum memulai ibadah, saya akan memberitahukan dulu susunan acaranya ya, karena kali ini agak spesial ibadah kita ini. Pelayan-pelayan liturgosnya juga pelayan firmannya kolaborasi dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi nanti liturgosnya adalah Nyora Sylvie Wowor dari GPIB Marturia Jambi dan Nyora Anastasia Purba dari GPIB Anugerah Pangkalan Bandar. Nah, sedangkan pelayan firmannya akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ruth Manuhutu dari GPIB Pancaran Kasih Depok. Puji Tuhan ya, lewat ibadah virtual. Jadi nyora-nyora dari kota lainnya juga bisa ikut ambil bagian, bahkan bertugas dalam ibadah kita ya. Nah, selesai dari ibadah, seperti biasa akan ada sambutan, kata-kata sambutan mewakili pengurus FKIP nanti oleh satu pengurus dari kami. Nah, setelah itu yang kita nantikan yaitu acara talk show, yaitu melewati COVID-19. Narasumbernya juga adalah narasumber yang mengalami sendiri dalam keluarganya. Jadi jangan dilewatin ya Bapak Ibu, jangan cepat-cepat keluar dari Zoom meetingnya. Karena narasumbernya adalah Nyora Nona Tonapa dari Lombok, juga Nyora Melani Rumambi, istri dari Ketua Majelis Sinode sendiri. Nah, akan lebih seru lagi karena nanti hostnya yang memandunya adalah Ibu Leri Sompotan. Ya, baik, tidak berpanjang-panjang lagi supaya kita bisa langsung. Nah, saya serahkan kepada petugas liturgosnya Ibu Sylvie Wowor untuk kita masuk ke dalam ibadah. Bagi Bapak Ibu dimohon untuk mematikan speakernya sebentar ya, unmute dulu ya speakernya ya. Kepada Ibu Sylvie Wowor kami persilakan. Baik, terima kasih Nyora Siswi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Pendeta dan Nyora-nyora semua yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Ya, saat teduh selesai, kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan melakukan Gita Bakti 262, Bagai Rusa Rindukan Air. Bagai rusa rindukan air jiwaku rindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya kau kekuatanku, perisai dan Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga,
Allah yang Maha Baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Seraya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh dipersatukan Tuhan dalam ibadah FKIP melalui Zoom ini Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan yang boleh ada di siang hari ini beribadah bersama, yang mengambil bagian memberi diri Tuhan untuk melayani, bahkan kami semua Tuhan, anggota, bahkan Bapak Ibu Pendeta yang boleh ada di dalamnya Tuhan beribadah bersama. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelayan firman kami, Pendeta Ruth Manuhutu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan roh hikmat-Mu Tuhan dalam dia menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, agar apa yang dia sampaikan Tuhan, merupakan suara Tuhan yang berbicara bagi kami semua pada siang hari ini, boleh kami mengerti bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua yang boleh duduk beribadah saat ini, dan kami mau serahkan ibadah kami Tuhan di siang hari ini, dan memohon penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik sampai berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya pemberitaan firman kami serahkan kepada Pendeta Ruth Manuhutu. Ya, kita akan membaca dan membuka Alkitab pada saat ini dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Jika kita sudah menemukan, kita akan membaca. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Yesus Kristus, pada saat kita melihat orang lain sukses dan berhasil, apakah yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin ada yang, atau kita termasuk orang yang ikut senang melihat ketika sahabat kita, teman-teman kita berbahagia, karena kita berpikir bahwa kebahagiaan mereka adalah juga kebahagiaan kita. Tapi yang gawatnya adalah kalau kita termasuk dalam golongan orang yang tidak suka ketika melihat sahabat kita, teman kita, atau siapa saja yang berada di sekitar kita itu bahagia atau sukses dalam kehidupan mereka. Nah, bacaan kita pada saat ini, saya melihat bahwa saya tidak menganggap bahwa perempuan yang berkata di dalam ayatnya yang ke-27 ini, ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Sebagai perempuan, mungkin ketika dia berkata kepada Maria, mungkin saja itu ada unsur-unsur irinya, atau perasaan itulah yang membuat menggerakkan ia bisa berkata demikian. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, perempuan itu mungkin tidak melihat bagaimana Maria harus mengandung pada saat dia belum bersuami. Bagaimana juga perempuan itu tidak melihat ketika Maria dalam keadaan hamil besar harus mengungsi ke Mesir, dan kemudian demi menyelamatkan bayi yang dikandung untuk menghindari kejaran dari Herodes. Bagaimana mungkin juga
perempuan itu mungkin juga belum melihat pergumulan berat di hari Jumat Agung ketika dia harus melihat anak yang dia kasihi itu harus mati dan disalibkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin perempuan itu ketika dia melihat Yesus dan melihat Maria, dia hanya mungkin fokus pada hal-hal yang enak saja. Pada saat dia melihat Yesus melakukan mujizat, pada saat dia melihat Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, sehingga dia berpikir, wah, pasti enak banget ya kalau jadi ibunya Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, melihat yang nggak elok ini, Yesus pun berkata dalam ayatnya yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Yesus tidak ingin agar perempuan ini gagal fokus pada hal-hal yang enak-enak saja. Dan itu pun juga yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kita, bahwa Yesus tidak menginginkan supaya kita melihat pada hal-hal yang enak-enak saja dan menolak hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagai istri-istri pendeta, sebagai pendeta, mungkin juga kita semua mengalami hal tersebut. Bagaimana jemaat mungkin melihat kita, oh enak sekali ya jadi pendeta, selalu mendapatkan kemudahan, selalu mendapatkan berkat, bahkan kalau pasti ya kita semua merasakan kalau kita pulang dari ibadah, dapat makanan, dapat angpau, mereka bilang, enak ya jadi pendeta, kalau gitu kita jadi pendeta aja. Mereka hanya melihat hal-hal yang enak-enak saja, tapi mereka tidak melihat perjuangan, pergumulan kita ketika kita menjadi pendeta, bahkan ketika kita menjadi istri-istri pendeta yang harus mendampingi suami-suami kita melewati masa-masa pergumulan berat dan perjuangan-perjuangan. Apa yang Yesus ingatkan buat kita supaya kita tetap sehat, tetap kita kuat, tetap kita setia dalam menghadapi segala sesuatunya? Kuncinya adalah kita tetap mendengarkan firman Tuhan, melihatnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sebagai warga FKIP, tentu kita semua merupakan keluarga dalam pelayan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan ketaatan serta kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, itu adalah segala-galanya. Itulah sebabnya kita tetap harus fokus dalam menghadapi segala sesuatunya. Kalau toh demi kita melakukan ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan, kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, ya kita bersyukur, puji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau pada akhirnya kita juga tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita pun juga tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Apalagi pada saat-saat sekarang, masa-masa pandemi, kita tidak bisa bertemu, beribadah secara nyata karena kita hanya ibadah pada saat ini, virtual atau di dunia maya. Pada saat-saat ini juga ada pergumulan-pergumulan berat yang kita alami. Tapi tetaplah seperti firman Tuhan, kita tetap fokus. Kita tetap berserah kepadanya. Dan jangan pernah bergeser dari siapa, dari kehidupan kita tentang indahnya hidup bersama dan mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita tetap setia, ketika kita tetap kuat, ketika kita tetap mampu menghadapi segala sesuatunya, maka apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, maka kita akan mendapatkan semuanya itu. Yakin dan percayalah buat kita semua. Kita tidak tahu pandemi ini kapan akan segera berakhir, tapi tetap berserah dan suatu saat kita bisa bertemu dalam kebahagiaan dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kita akan memberikan persembahan. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dikirim ke nomor rekening FKIP di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260067640079 atas nama Devi Krishna Rini. Mari kita bernyanyi untuk persembahan kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, kau mengampuni kesalahanmu umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa di sorga. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk perjumpaan dan pertemuan kami, ibadah FKIP secara virtual. Tuhan kiranya memberkati apa yang sudah kami lakukan, biarlah kami walaupun kami hanya bertemu secara virtual, tapi biarlah ada sukacita yang besar yang boleh kami rasakan dan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan yang kembali boleh menyapa kami dan mengingatkan kepada kami, agar kami tetap kuat menghadapi dan melewati pergumulan kehidupan kami, menghadapi masa-masa sukacita kami. Kami tetap bersama dan mengandalkan Tuhan. Sebagai warga FKIP, biarlah kami boleh menjadi contoh dan teladan terhadap jemaat-jemaat yang boleh kami jumpai dan temui. Agar kami pun juga boleh mengajarkan kepada mereka semua tentang indahnya hidup bersama dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa buat kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah 1 tahun usia. Kami mau berdoa buat Ibu Tabita Suli, kemarin boleh bertambah 1 tahun usia, dan pada hari ini kami juga mau berdoa buat Ibu Wati Simanung Khalid, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya memberkati sukacita mereka, Tuhan kiranya memberkati usia yang mereka boleh peroleh, biar mereka tetap bersyukur. Berkati juga mereka yang boleh merasakan sukacita dalam bentuk lain, entah ketambahan 1 tahun usia pernikahan, ketambahan berkat karena ketambahan cucu, atau sukacita-sukacita yang lain. Berkatilah kekasih-kekasih kami. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang memasuki usia tua, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka tetap kuat melewati semuanya itu bersama dan di dalam Tuhan, dan kesembuhan mereka boleh dapatkan. Bersama-sama juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berduka, karena Engkau telah memanggil kekasih-kekasih mereka.
Kami mau berdoa buat keluarga besar Tobing, ketika Engkau memanggil orang tua mereka, Ibu Tobing, kembali ke pangkuanmu yang kudus. Begitupun juga dengan keluarga besar Yulin Komasela. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan. Agar mereka tidak tenggelam dalam duka yang mereka alami, tapi mereka tetap kuat karena percaya bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupan mereka dan memberikan kekuatan. Mereka mampu melewati tahun-tahun pergumulan bersama dan di dalam Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat semua yang tergabung dalam forum komunikasi istri-istri pendeta, Bapak-bapak pendeta dan Ibu pendeta emeritus. Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan kami semua. Kami juga mau berdoa buat pengurus FKIP yang lama yang sudah melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka. Tuhan berkati apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Tuhan memberkati juga pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Berkati juga kami sebagai pengurus yang baru agar dapat melaksanakan tugas kami, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh pengurus lama. Dan kami juga tetap bergandengan tangan untuk tetap memohon berkat Tuhan sehingga kami juga boleh mendapatkan nasihat-nasihat mereka dan dukungan-dukungan mereka. Juga bersama-sama kami semua boleh melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami menyelesaikan ibadah ini, kami juga mau berdoa buat talk show yang akan dibawakan oleh Ibu Melani Rumambi dan Ibu Nona Napa, juga moderator Ibu Leri Sompotan. Tuhan berkati talk show ini agar berjalan dengan baik, dan kami boleh mendapatkan ilmu yang baru dari pembicaraan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan, dan Tuhan kiranya memberkati persembahan itu agar berkenan bagi Tuhan. Persembahan itu boleh kami lakukan untuk pelayanan-pelayanan FKIP selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya mau menyempurnakan doa sembahyang kami. Semua yang sudah boleh ambil bagian dalam ibadah virtual ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Ampunilah seperti kami Engkau telah mengampuni orang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langkahku langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang tersusun. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ku dihantarnya hingga sekalian aku tiba di rumah Bapa. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan memberkati FKIP saat ini sampai kekal
selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, kami serahkan kepada yang bertugas.